Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Pada video kali ini, kita akan membicarakan tentang PPM, atau pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dalam usaha pertambangan tidak hanya berupa eksplorasi, eksploitasi, atau penjualan. Melainkan juga terdapat kegiatan untuk berkontribusi langsung terhadap masyarakat sekitar, melalui program jangka panjang dan berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan PPM perusahaan pertambangan? Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 28, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya. Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, pengaturan terkait PPM juga diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Esensi dari dua ketentuan perundangan tersebut adalah bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang mengacu kepada rencana induk PPM yang telah disusun sebelumnya berdasarkan cetak biru yang telah ditetapkan oleh gubernur. Rencana induk program PPM harus dikonsultasikan dengan menteri, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal dan atau masyarakat adat. Apabila gubernur belum menetapkan cetak biru, pemegang IUP dan IUPK tetap wajib menyusun rencana induk PPM dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah, hasil pemetaan sosial, dan hasil konsultasi publik. Program PPM terdiri dari 1. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2. Pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat. 3. Program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program PPM. Program PPM harus jangka panjang, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat. Jadi, bukan hanya sebatas bantuan, kasih donasi, lalu pulang. Ditjen Minerba juga memberikan penghargaan kepada perusahaan pertambangan yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program PPM, dengan nama PPM Tamasya, atau Tambang Menyejahterakan Masyarakat. Menerima trofi penghargaan kinerja pengembangan pemberdayaan masyarakat Badan Usaha Pertambangan Mineral, kategori implementasi. Pastinya kita akan mengabadikan momen luar biasa pada malam hari ini. Terdapat beberapa contoh program PPM yang sangat bagus, alias kece. Yang pertama adalah pengembangan padi organik oleh PT Borneo Indobara. Program ini diluncurkan pada tahun 2018 di Desa Tibarau Panjang, Sumber Baru, Tegak Sari. Bentuk program dimulai dari pelatihan budidaya, pelatihan ekologi, pembuatan produk turunan, hingga penjualan melalui e-commerce. Yang kedua adalah program peduli air oleh PT Kaltim Primakol. Program ini memanfaatkan telaga kenyamukan untuk pasokan air PDAM Sangatta di Ipakudungga. Program ini berhasil menurunkan biaya konsumsi air bersih dari Rp300.000 per bulan menjadi hanya Rp60.000 per bulan. Yang ketiga adalah program asrama dan sekolah taruna Papua oleh PT Freeport Indonesia. Dibangun dan ditujukan untuk murid asal 7 suku di Kabupaten Mimika. Memiliki daya tampung 1.000 murid dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA, serta memiliki sejumlah fasilitas pendukung. Yang keempat adalah program Buli Agro oleh PT Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel, Maluku Utara. Program ini merupakan pengelolaan tempat percontohan dan informasi pertanian, meliputi kegiatan perawatan demplot kopi, tanaman sayuran, dan buah. Hasil panen kemudian dipasarkan melalui koperasi-koperasi daerah. Berikut adalah testimoni dari masyarakat di Kalimantan Selatan yang telah merasakan manfaat dari program PPM perusahaan tambang. Kita mendapat bantuan dari PT Adaro dalam bentuk uang tunai atau cash itu sebesar 175 juta. Yang mana dana tersebut kami gunakan keseluruhannya untuk membangun yang namanya rumah kemasan. Ya, kita beli mesin peralatannya, terus kita beli bahannya, terus kita pakai juga untuk pelatihan desain grafis, terus pelatihan pengenalan yang namanya kemasan tuh seperti apa sih. Kita merintis usaha dari tahun 96 dan kita mendapat bantuan dari Adaro tahun 2013. Dan alhamdulillah semenjak adanya bantuan dari Adaro, usaha kita semakin berkembang. Selain itu kita juga dapat penghargaan dari provinsi terutama, serta
pemasaran kita lebih luas. Alhamdulillah. Berdirinya Pokta ini adalah gagasan dari para pelaku UKM yang kebingungan untuk memasarkan produknya. Nah, kalau tidak dibentuk tempat ini, kemudian kita dirikan sama-sama berkumpulnya para UKM yang dibina oleh para Adaro kepada pelaku UKM-nya. Saya Hanifullah Habibi, saya Ketua Paguyuban Alumni Beasiswa Utusan Daerah PT Adaro Indonesia. Awal kami mendapatkan beasiswa ini yaitu berdasarkan program dari salah satu perusahaan pertambangan dari Departemen CSR mereka yang memberikan akses untuk putra daerah dapat kuliah di perguruan tinggi favorit, salah satu perguruan tinggi favorit di Indonesia yaitu Institut Pertanian Bogor melalui program yang namanya Beasiswa Utusan Daerah. Semoga peran perusahaan pertambangan di Indonesia semakin nyata dan meningkat dalam mengimplementasikan program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat tercipta untuk NKRI yang kuat, mandiri, dan sejahtera.